Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Salsabilah, NPM 5021209, mata kuliah telah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan, kelas 4F, Prodi PGSD. Baiklah, materi kita pada hari ini yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. Yang kedua, radiologis, perkembangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. Baiklah, materi yang pertama adalah dasar pertimbangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah berlaku sebagai kurikulum nasional sejak tahun 2013-2014. Sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran. Dan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dan implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan perkembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitar. Yang kedua, landasan sosiologis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termasuk dalam tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada pembelajaran peserta didik, beserta konteks kehidupannya sebagai dinamika dan konsepsi pedagogis transformatif. Keempat adalah landasan teoretis. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kelima,
adalah landasan yuridisi. Landasan yuridisi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. B. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Dalam rangka pemilihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan prinsip diverifikasikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik yang mengacu pada kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahapan perkembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan, dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Dalam pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan, tetap dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku, teks pelajaran yang sudah digunakan pada kurikulum 2013 dengan cara memilih materi yang sesuai dengan kompetensi yang digunakan pada kurikulum 2013 yang disederhanakan. C. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan autents dan muatan lokal. Materi yang kedua, radiologis pengembangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. A. Radiologis pengembangan kurikulum 2013. Sebagai kurikulum nasional, kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. B. Kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan usia dan tahap pengembangan peserta didik pada PAUD dan capaian kompetensi pada kurikulum, kebermaknaan dan kebermanfaatan pembelajaran untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pada pendidikan khusus dan program pendidikan kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk memutuskan sesuai capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, tetap dapat menggunakan perangkat ajar berupa buku teks pembelajaran yang sudah digunakan pada kurikulum 2013 dengan cara memilih materi yang sesuai dengan kompetensi yang digunakan pada kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pada tingkat sekolah dasar, pemerintah menyediakan modul pelajaran literasi dan numerasi yang dapat digunakan oleh siswa, orang tua, dan guru di jenjang sekolah dasar, dan memfasilitasi pembelajaran peserta didik dalam masa pandemi COVID-19 atau kondisi khusus lainnya. Modul ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi guru untuk mengembangkan perangkat ajar lain dalam upaya memfasilitasi peserta didik untuk belajar dalam kondisi khusus. Modul ini dikembangkan dengan merujuk dan kompetensi dasar dalam penyederhanaan kurikulum, namun aktivitas pembelajaran dioptimalisasi untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi pada semua pelajaran. Pemenuhan beban kerja dan penetapan literasi pada guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum darurat mengacu pada ketentuan perundang-undangan. C. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka menerapkan struktur yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, hingga memberikan keleluasan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Tujuan dan kelebihan dari kurikulum merdeka ini sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pendidikan yang menyenangkan. Kedua, mengajar ketertinggalan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, sederhana tapi lebih fleksibel. Yang ketiga, lebih merdeka. Terakhir, lebih interaktif. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Thank you for waiting. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.